Halo semuanya, kita alhamdulillah udah sampai di Aceh dan ini kita mau lihat proses hewan kurban yang ada di Modern Farm ini. Jadi kita akan lihat gimana QC-nya, gimana perawatan sapinya di sini, dan kita bakalan lihat langsung prosesnya tebar hewan kurban di Aceh ini. Kemarin itu di hari pertama dari Banda Aceh kita menuju ke Berbate. Kita lanjut ke kandang sapi mitra peternak Dompet Duafa. Terus di sana kita melakukan quality control. Assalamualaikum. Selamat datang di Aceh. Ini adalah salah satu mitra peternak kita, mitra kurban kita untuk di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya. Nah, jadi disinilah kita melakukan QC-nya. Ternyata aku juga baru tahu sapi-sapi yang sebelum dikorbankan itu ada treatment khusus dan dia dicek, dan ternyata sedetail itu loh sapi-sapi yang akan didistribusikan di pulau-pulau terpencil yang diadain di Dompet Duafa ini. Ini salah satu jenis sapi Aceh. Dan kenapa kita bermitra dengan AMF ini, Aceh Modern Farm ini, hewannya betul-betul dijaga dan dipelihara, dijaga betul kesehatannya, dan juga sudah menggunakan timbang yang insya Allah ini sangat pas. Yang tipe sapi ini nanti insya Allah kita akan distribusikan ke Pulau Aceh, yaitu di Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh. Jadi nanti sapi-sapi yang akan kita kirimkan ke sana, setelah dikurban sana nanti akan kita sebarkan di beberapa desa yang ada di pulau itu. Penerimanya juga insya Allah kita usahakan distribusinya sampai ke seluruh desa yang ada di Pulau Nasi itu. Nah, jadi untuk teman-teman nanti ingin tahu lebih lanjut bagaimana hewan-hewan yang ada di sini, nanti bisa ditanyakan informasinya kepada Bang Zian. Halo Mas. Iya Mbak. Kita dari Dompet Duafa, saya Bella, ini Bel. Masnya? Iya, saya Jian Maulana, Mak. Jian Maulana, oke. Mas, jadi buat kandang di sini tuh namanya kandang sapi apa? Kalau kita sih namanya Aceh Modern Farm, Mak. Aceh Modern Farm. Ada ini nggak Mas? Buat quality controlnya itu ada treatment khususnya gitu buat sapi yang ada di sini? Kita kalau treatment khususnya mungkin sebelum Idul Adha itu 14 hari atau sebulan itu sudah kita lakukan vaksinasi oleh dokter hewan. Nah, ya juga sapi-sapi sini sudah ada SKKH-nya, ada surat keterangan sehatnya dari dinas terkait. Nah, untuk perawatan di kandang kita memang sudah memenuhi kebutuhan standar lah kebutuhan sapi, karena pakan kita memang pakan kita racik sendiri yang sudah kita uji lab untuk nutrisinya, memang sudah memenuhi kebutuhan sudah sapi-sapi. Terjamin ya, pokoknya ya. ya. Oke. Pokoknya kita melakukan pengecekan dari pengecekan gigi, pengecekan mata, berat badan, terus juga kita juga timbang berat badan sapinya juga. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah ikutin kegiatan quality control hari ini, dan kita hari ini mau langsung lanjut ke Pulau Nasi. Kita mau lihat akses ke sana ya. Akses ke sana itu seperti apa? Kita mau lihat masyarakatnya seperti apa. Ada desa, betul, ya. Kayak gitu. Dan ada desa apa aja sih di sana gitu. Jadi ikutin aja teman-teman. Makasih banyak. Nah, setelah kita ngelakuin quality control di situ, kita langsung ngecek juga ke daerah-daerah yang akan kita distribusikan. Kita kemarin nyebrang dari pelabuhan menuju Pulau Nasi itu sekitar 1,5 jaman. Kita naik kapal, dan ternyata aku juga baru tahu itu tuh kapalnya cuma ada satu di hari itu, jam 2 siang. Dan kalau itu telat, kita nggak bisa ikut nyebrang di pulau ini. Ternyata susah itu buat nyebrang ke pulau ini karena nggak ada lagi. Dan di sini kita ketemu dengan Pak Ustadz Fajar juga, dan beliau di sini udah sekitar 2 tahun
menetap di sini, berdakwah di sini, mengabdi kepada masyarakat sini. Dan dia juga udah tahu bagaimana kondisi di Pulau Nasi ini. Jadi kita dikasih tahu beberapa lokasi-lokasi yang memang kurang hewan kurban tiap tahunnya. Gambaran umumnya Pulau Nasi ini dikelilingi oleh lautan, pulau kecil. Untuk hewan kurban di Pulau Nasi ini rata-rata masyarakatnya masih kurang mampu. Jadi masih sangat jarang ada masyarakat yang bisa ngasih hewan kurban. Karena Pulau Nasi ini seperti terasingkan atau seperti mungkin jarang terekspos, jarang diupdate. Sering juga di beberapa desa ketika Hari Raya Idul Kurban nggak ada satupun sapi yang bisa mereka kurbankan. Kita juga ngobrol dengan Ibu Afsah. Dia tuh ternyata hidup sendiri di pulau ini karena memang suaminya udah meninggal 2 tahun lalu. Dan anak-anaknya juga merantau di Banda Aceh. Dan beliau ternyata juga mengurus adik iparnya yang lagi sakit. Yang sama-sama dia tinggal sendiri juga. Dan mereka tuh saling mengurus satu sama lain, dan mereka tidak ada mata pencaharian, dan mereka untuk makan sehari-harinya itu bisa memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya beliau gitu. Kalau hari ini masak apa, Ibu? Masak Hari ini itu. masak apa? Nah, kadang belum masak itu belum masak. belum masak kuahnya belum masak sayurnya. Oh, Tapi apa ya, nasi udah kan. nasi udah. Kalau nasi udah, lauknya aja beliau. Heeh. Di belakang rumahnya tuh ada beberapa tanaman yang memang bisa dimasak buat sehari-hari. Dan Bu Afsah itu memang memanfaatkan dari situ. Tadi kita juga bantuin buat metik daun melinjo, metik daun jeruk buat yang dimasak nanti. Cuma dikit ya Bu ya pusatnya ya. Dan semoga dengan kita bisa berkolaborasi ini banyak dari teman-teman juga yang mau ikut patungan dengan Dompet Duafa untuk berkurban sapi yang akan dibagikan kepada masyarakat yang ada di Pulau Nasi. Warga di sini yang memang amat sangat membutuhkan dan mereka sangat-sangat layak untuk mendapatkan kebahagiaan yang setara sama kita. Mau ikut serta sama kita, sama Dompet Duafa buat sama-sama berbagi kebahagiaan buat sesama di warga di Pulau Nasi ini.